Pada hari ini kita akan kembali belajar dari tema kita di bulan Desember, Faithful. Dan secara khusus, hari ini kita akan berbicara tentang Faithful Worship. Kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara berganti-gantian. Bisa semua boleh bangkit berdiri. Saya ayatnya yang ganjil, kemudian semua jemaat ayatnya yang genap. Dan nanti ayatnya yang ke-11 kita akan baca secara bersama-sama. Saya memulai dari ayat pertama, sesudah Yesus. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan ayat 2. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Silakan ayat 4. Oke, 3, 2, 1. Ayat 5, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Silakan 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Silakan ayat 10. Ayat 11 bersama-sama 3, 2, 1. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dipersilakan duduk. Hari ini kita akan berbicara secara spesifik mengenai penyembahan. Ya, ada beberapa hal yang penting. Ya, yang pertama adalah bahwa penyembahan yang sejati itu ternyata tidak hanya diucapkan di bibir, tapi harus keluar dari hati. Kita melihat saat orang-orang Majus dari timur ketemu dengan Herodes dan kemudian memberitahukan maksud mereka bahwa mereka melihat bintang di timur yang menunjukkan menurut tafsiran mereka sebagai orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, ya, ilmu falak, ilmu perbintangan, astronomi, ya. Bahwa bintang itu menunjukkan seorang raja yang baru telah lahir dan mereka mau datang untuk worship, untuk menyembah, pakai kata proskuneo, ya. Kemudian Herodes terkejut bersama dengan seluruh Yerusalem dan kemudian dia mengumpulkan para imam, ya, imam kepala dan ahli Taurat dan kemudian bertanya. Kita bisa melihat bahwa jawaban daripada ahli Taurat dan imam kepala itu begitu akurat sekali karena itu disampaikan oleh kitab para nabi. Kalau kita buka ya di dalam Mika 5 ayat 1 itu berbicara tentang nubuatan yang kemudian tergenapi di sini. Dan setelah menyampaikan akan hal itu, saudara ya, kemudian Herodes memberikan satu pesan ketika mengetahui bahwa Mesias itu atau raja itu akan lahir di Bethlehem. Maka dikatakan pergilah dan selidikilah ya segala sesuatu mengenai anak itu. Dan kalau kemudian udah ketemu, balik kembali supaya aku pun akan worship. Aku pun akan menyembah. Memakai kata yang sama yang digunakan oleh orang Majus yaitu proskuneo.
Proskuneo itu adalah suatu wujud bentuk sikap penyembahan yang dalam sekali, ya. Proskuneo. Tetapi apakah kemudian yang terjadi di dalam perjalanannya bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Herodes hanya di bibir, saudara ya, bukan keluar dari hati. Hatinya sih penuh dengan apa? Penuh dengan kebencian. Dia merasa tersaingi ketika kemudian ada raja yang baru lahir. Dan kita melihat setelah dia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus, dia berikhtiar mencari satu upaya untuk melenyapkan raja yang baru lahir dengan membunuh semua anak yang usianya 2 tahun ke bawah. Ya, 2 tahun ke bawah. Sebagaimana keterangan daripada orang Majus. Karena orang Majus ini sampai kepada anak atau sampai kepada Tuhan Yesus itu sudah di rumah, bukan lagi di kandang. Jadi ada suatu durasi waktu antara kelahiran daripada Tuhan di kandang sampai ke rumah ini kira-kira 2 tahun. Saat lahir, bintang di timur itu menunjukkan ya bahwa ada raja yang baru lahir. Kemudian kira-kira mereka di daerah Mesopotamia atau di daerah Irak sekarang ini menempuh sebuah perjalanan. Perjalanannya bukan 1-2 hari atau 1-2 jam. Perjalanannya memakan berbulan-bulan bahkan dengan angka tahun, saudara ya. Karena di dalam suatu era di mana transportasi pada saat itu adalah menggunakan unta, saudara ya. Yang paling bagus transportasi adalah unta. Dan itu tidak akan langsung memotong padang gurun. Kalau dari Irak ke arah Bethlehem itu tidak langsung memotong padang gurun. Itu mungkin akan berputar mengambil jalan ke arah utara mungkin terlebih dahulu. Seperti itu. Karena kalau padang gurun itu begitu luas sekali. Bisa terputar-putar, tersesat di padang gurun bisa 40 tahun kayak orang Israel. Nah kemudian kita bisa melihat bahwa Herodes mengungkapkan bahwa dia mau worship, dia mau proskuneo, dia mau menyembah. Tapi itu hanya ungkapan di bibir. Maka pada kesempatan yang indah berbahagia ini, saya mau mengajak setiap kita bahwa penyembahan kita bukan hanya keluar dari mulut, bibir, lidah kita saja. Amin, saudara. Itu merupakan suatu ekspresi yang keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Karena kalau penyembahan di bibir tidak akan berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saat orang Israel itu memuliakan Tuhan, ternyata hanya manis di bibir. Seperti itu, saudara. Tapi bukan keluar dari hati. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi penyembah yang keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu penyembahan yang sejati. Keluar dari hati. Kalau kemudian seperti Herodes pada ujungnya, dia merasa saingan, apa beda dengan yang dilakukan oleh Kain dan Habel, saudara ya. Jadi saat penyembahannya dia tidak dikenan oleh Tuhan, hatinya menjadi panas dan kemudian dia membunuh adiknya Habel ya. Jadi ibadah justru menjadi suatu ajang untuk kemudian melenyapkan nyawa daripada adiknya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Kain. Dan model penyembahan ini sih sebetulnya kalau saingan-saingannya yaitu seperti dari si raja raja pembohong, yaitu setan, karena dia mau nyaingin Tuhan dan mau penyembahan itu ditujukan kepadanya. Penyembahan yang sejati harus keluar dari hati, bukan sekedar ucapan bibir. Gereja kita sudah didedikasikan sebagai rumah penyembahan. Dan rumah penyembahan itu bukan sekedar sebagai sebuah slogan. Itu harus keluar dari orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan untuk kemudian mempersembahkan suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi persembahan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi penyembahannya bukan hanya sekedar penyembahan yang dari mulut bibir seperti yang dilakukan oleh Herodes. Karena hati seorang penyembah yang sejati itu adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam Lukas 10 ayat 17, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi ketika seseorang itu mengasihi Tuhan, otomatis dia akan memiliki suatu sikap yang menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Dan kemudian hal yang berikut yang kita bisa pelajari adalah bahwa penyembahan yang sejati diucapkan di bibir, diekspresikan dengan sikap dan suatu tindakan, saudara ya. Jadi bukan hanya sekedar
keluar dari mulut bibir, tapi merupakan suatu ekspresi dari hati yang diekspresikan, diwujudkan dengan sebuah sikap dan tindakan. Di dalam ayatnya yang kedua, orang-orang Majus berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Jadi ucapan dari bibir yang menunjukkan maksud mereka ketika mereka akan datang berdasarkan kepada petunjuk bintang. Kemudian ayat 11 ini tindakan mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi ini udah di rumah, bukan lagi di kandang, saudara ya. Di rumah itu dan melihat anak, bukan lagi bayi, saudara ya. Bersama Maria ibunya, lalu apa, saudara? Sujud menyembah. Nah, ini merupakan suatu ekspresi yang terdalam dari sikap seorang menyembah. Ada banyak gaya, saudara ya. Gereja kita adalah gereja yang ekspresif di dalam hal mengungkapkan sikap cara kita memuji dan menyembah. Kalau kemudian ada orang menyembah mungkin dengan mengangkat tangan ya. Ada orang menyembah dengan menadahkan tangannya seperti ini. Ada orang yang menyembah kemudian melipatkan kedua tangan. Tetapi ada orang yang bahkan kemudian dia berlutut, ya sujud, ya proskuneo, worship kepada Tuhan. Nah, semua sikap itu merupakan suatu ekspresi bahwa hatinya benar-benar adalah hati yang mengasihi Tuhan dan diekspresikan dengan cara yang seperti itu, saudara. Ada orang yang menyembah begini enggak, saudara? Sambil kedua tangannya di pinggang seperti ini. Atau yang begini, saudara. Ya mungkin itu bisa saja karena kan Tuhan yang bisa melihat hati. Tapi kalau kemudian kita melihat cara yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini adalah sujud menyembah. Amin, saudara. Maka setiap kita, saudara, ketika di dalam peribadatan seperti ini yang seharusnya tidak memusingkan yang kiri kanan. Apapun, saudara ya, kalau kemudian kita ini mengasihi Tuhan dan suatu pujian yang dinaikkan, saudara ya. Kemudian hati kita begitu merasakan akan hadiratnya. Ya, ekspresi apapun itu, saudara, yang bisa kita tunjukkan, mari tunjukkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu bisa melihat kedalaman hati kita dan cara kita untuk mengekspresikan sikap penyembahan kepadanya. Kalau kemudian kita lihat di dalam suatu kemuliaan Tuhan yang begitu kuat sekali saat pentabisan bait Allah Salomo. Itu kan kemuliaan Tuhan turun luar biasa. Dan tidak ada orang yang bisa berdiri. Ya, maka sikap yang paling bisa dilakukan saat itu adalah berlutut bahkan telengkup, saudara. Kalau kita baca Pemburu Tuhan yang Tomitini itu yang menulis ya. Bagaimana kemudian kemuliaan Tuhan itu turun begitu luar biasa. Maka kemudian semua orang hampir berlutut. Itu adalah suatu sikap ketika kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya, kehadirannya, maka kita bisa ekspresikan melalui tindakan kita. Dan orang-orang Majus ini melakukan hal yang seperti itu, yaitu sujud menyembah. Dan kita bisa melihat hal yang berikut, saudara. Seorang sejati yang sujud di hadapan Tuhan dan mengalami hadiratnya akan memberi persembahan yang bernilai. Kalau dia memiliki harta, dia bisa beri hartanya, saudara. Kalau kemudian mungkin dia tidak ada apa-apanya, dia bisa memberi hidupnya, saudara. Kita bisa melihat orang-orang yang kemudian mengalami kemuliaan dan hadirat Tuhan. Seperti misalnya Saulus. Bukan hanya hidupnya yang diubahkan, tapi kemudian dia memberi hidupnya. Untuk kemudian dibaktikan sepenuhnya bagi panggilan Tuhan. Mempersembahkan hidup. Bukankah itu di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan, saudara. Kita bisa melihat ya, orang-orang yang ketika ketemu Tuhan, hidupnya bukan hanya diubahkan, tetapi hidupnya kemudian memberi sesuatu yang di dalam penilaian orang itu adalah hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan. Kita bisa melihat di sini di dalam Matius 2 tadi ayat 11 bahwa mereka memberikan persembahan kepadanya. Ya 3 persembahan, saudara ya, 3 persembahan. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi 3 persembahan. Ingat itu, saudara ya, 3 persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Dan itu merupakan persembahan yang
menunjukkan siapa Tuhan itu, saudara. Emas bicara mengenai sebuah benda yang sangat berharga yang dipersembahkan kepada raja. Karena Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Amin. Kemenyan ini biasa digunakan untuk upacara-upacara di dalam bait Allah. Menunjukkan Yesus adalah imam besar agung. Dan mur ini bukan mur di bengkelnya dari Odi, saudara ya. Jadi jangan salah, aku akan memberikan persembahan. Aku nggak punya apa-apa, tapi kemudian aku punya mur, pasangannya baut. Maka aku akan persembahkan, bukankah di Alkitab berkata salah satunya adalah mur? Aku akan mempersembahkan mur, bukan itu. Mur ini adalah bagian daripada untuk kelengkapan orang mati, saudara ya. Karena menunjukkan Yesus itu mau mati buat saya dan saudara. Mau menebus dosa kita. Jadi ini orang yang sujud menyembah akan bangkit memberi sesuatu yang berharga. Kita bisa lihat kehidupan Sakeus, saudara. Lukas 19 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus ini siapa sih? Sakeus ini adalah petugas pajak. Dan petugas pajak ini diambil daripada orang-orang Yahudi. Ya, panjangan tangan pemerintahan Romawi. Dan mereka bisa menagih, ya tukang tagih pajak ini bisa kemudian menyusahkan orang, saudara ya. Dan kehidupannya begitu diubahkan setelah Tuhan datang dan mampir di rumahnya untuk makan, saudara ya. Tiba-tiba kemudian dia ngomong, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau orang itu punya rumah, punya tanah, ya semua hartanya, kemudian dibagi setengah. Sepertinya belum pernah terjadi kepada siapapun kalau orang itu tidak mengalami Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita bisa lihat, saudara, tentang anak muda yang dia melakukan semua firman bahkan sejak dari masa mudanya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, ya, melakukan 10 hukum Taurat dengan baik. Tuhan berkata, benar kalau engkau mau hendak sempurna, jualah seluruh hartamu, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Apakah anak muda ini mengalami Tuhan? Saya yakin dia tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Karena tiba-tiba dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Karena dia kemudian akhirnya pulang dengan sedih. Karena hartanya banyak, saudara. Tapi kalau orang itu udah ketemu dengan kemuliaan hadirat Tuhan, itu bisa mengubahkan akan kehidupannya. Karena Tuhan itu murah hati, ya. Tuhan itu murah hati, maka orang itu mau menjadi murah hati. Mengikuti teladan daripada Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau orang-orang Majus ini kan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tapi ada orang-orang yang kemudian bisa memberi hidupnya bagi pelayanan. Amin, saudara. Kita bisa melihat itu, saudara ya, di dalam kehidupan daripada Sakeus. Hal yang berikut, seorang penyembah yang sejati, yang sujud di hadapan Tuhan dan mengalami kemuliaan hadiratnya, akan bangkit mengatasi masalah yang dihadapi. Ada quote yang berkata, orang yang bisa berlutut di hadapan Tuhan, dia akan bangkit untuk kemudian bisa menang atas setiap persoalan permasalahan yang dia hadapi. Daud adalah tokoh yang kerinduannya, keinginannya selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Dialah yang menginginkan tabut Tuhan yang sudah tinggal 20 tahun di rumah Aminadab tidak diapa-apakan untuk kemudian dibawa ke Yerusalem. Dialah yang menulis begitu banyak sekali di dalam Mazmur tentang kerinduan, rasa lapar, rasa hausnya akan Tuhan. Dia mengalami begitu banyak sekali pergumulan, persoalan dalam perjalanan kehidupan. Saat Siklag dibakar dan kemudian istri dan anak-anak dan anak buah, istri dan anak-anak dari anak buahnya itu, harta benda mereka dirampas dan dijadikan tawanan. Dia mengalami suatu pergumulan yang begitu hebat sekali. Karena kemudian anak buahnya sampai mau melempari dia dengan batu. Bahkan kemudian sampai ke titik menangis sampai tidak kuat lagi. Tapi kita bisa melihat dia bangkit, saudara. Dan kemudian bisa mengejar orang-orang yang telah membakar Siklag dan membebaskan istri dan anak-anak yang ditawan. Itu adalah orangnya apa? Orang yang bisa sujud di hadapan Tuhan. Orang yang bisa mengalami kemuliaan hadirat Tuhan. Tidak akan tertekan, tidak akan stres, tidak akan kemudian kehilangan pengharapan.
ketika dia di dalam persoalan. Karena orang yang bisa mengalami hadirat Tuhan selalu ada pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kita bisa melihat yang begitu menjadi pelajaran yang sangat penting dari orang Israel, saudara. Di zamannya Musa. Saat Tuhan mau datang kepada bangsa itu, di dalam Keluaran pasal 20, ayat yang ke-11 sampai ayat 21 sampai 23, dikatakan seperti ini. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah pera juga adalah Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Tuhan mau menyatakan untuk berjumpa dengan orang Israel. Itu di dalam suatu pemandangan yang disertai dengan asap dan kilatan, cahaya dari kilat, saudara. Kalau kita ya hadir mungkin di Manado, ya IFC Manado, di Balai Sarbini, atau yang di World Harvest, atau di Bandung, atau yang di Semarang, gereja-gereja kita yang menggunakan lighting dan kemudian ada asap-asapnya. Kayaknya pemandangannya kayak itu, saudara. Mungkin bisa saja inspirasinya dari peristiwa itu, saudara ya. Jadi udah ada gemuruhnya, kemudian asap, ada kilat, saudara ya. Ya bisa diciptakanlah nanti di tempat yang baru ini. Amin, saudara ya. Jadi Tuhan ini mau turun, saudara. Nah, ini tidak dari cahaya lighting ya atau asap buatan, tapi benar-benaran, saudara. Asap yang memang itu alam, saudara ya. Tuhan mau turun, saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu sebetulnya mau, saudara. Kalau dia bermaksud membunuh kan tidak perlu harus turun, saudara. Kalau mau maksudnya untuk membunuh. Tapi bangsa Israelnya justru mengalami ketakutan. Dan itu menjadi suatu pemandangan yang mengerikan buat mereka. Sehingga kemudian mereka memilih untuk mundur. Berdiri jauh-jauh. Dan setelah itu, saudara, yang terjadi adalah justru Musa yang mendekati awan yang kelam itu di mana Tuhan ada. Yang dicatat di bagian ini hanya Musa yang mendekat. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kita lihat bahwa ini ditulisnya di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Ya, setelah Keluaran ini kan kemudian turun Taurat daripada Tuhan, 10 hukum itu. Dan kalau kita lanjut terus sampai Keluaran ke-32-33, bagaimana Musa itu memiliki kerinduan. Bahkan ngomong kepada Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan kalau aku mendapat perkenanan. Jadi Musa mengejar kemuliaan dan hadirat Tuhan, saudara. Tapi orang Israelnya justru menjauh. Saat Musa turun, padahal Tuhan baru ingatkan di dalam Keluaran pasal 20 ini. Mereka buat, saudara, dari lembu daripada emas yang merupakan berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dengan kemurahan hati daripada orang Mesir saat mereka keluar, saudara. Dan itu menjadi lembu tuangan. Dan berkata kepada lembu itu bahwa itu adalah Allah mereka yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Itu sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya adalah mereka gagal untuk memasuki tanah perjanjian. Kegagalan mereka sebetulnya adalah awalnya ketika mereka gagal menjadi penyembah, memiliki kemauan, keinginan yang kuat seperti Musa yang masuk mendekati awan kelam di mana Tuhan hadir. Ketika mereka tidak menjadi menyembah kepada Tuhan, justru menjadi penyembah berhala, maka mereka tidak kuat menghadapi raksasa, kota yang berkubu, dan orang-orang keturunan Enak yang memakan manusia. Kegagalan mereka adalah karena mereka tidak menjadi penyembah yang sejati. Berdoa demi anugerah Tuhan, setiap kita adalah tidak menjadikan ilah lain di hadapan kita. Karena dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi itu merupakan hukum yang pertama. Kalau kita baca, saudara ya, dari 10 hukum Taurat itu yang diturunkan, dari yang pertama sampai yang kelima itu mengatur hubungan dengan Tuhan, saudara. Jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung dalam bentuk apapun, ya,
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ya. Itu mengatur hubungan dengan Tuhan. Jadi itu bisa dirangkum di dalam satu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau kemudian kita itu ada hal yang lebih dari itu menjadi penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita itu menempatkan harta, jabatan, menempatkan keluarga, melampaui daripada posisi Tuhan yang utama, itu sudah jadi penyembahan berhala buat setiap kita. Orang yang dapat menyembah, mendekati awan kelam di mana Tuhan hadir, dia bisa bangkit untuk mengatasi persoalan apapun yang dia hadapi di dalam perjalanan kehidupan. Amin, saudara. Dan ini kabar baiknya buat setiap kita, bahwa Tuhan itu bukan mencari penyembahan. Tuhan itu mencari penyembah. Tuhan itu mencari saya dan saudara. Jadi penyembahan itu bukan soal musik. Bukan soal akor yang dimainkan sedemikian. Mau dia fals apa enggak? Sebetulnya semuanya tergantung dari hati. Kalau soal fals itu bisa saja hal-hal teknis begitu mempengaruhi. Ada orang yang memang mesti kalau segala sesuatunya diatur supaya kan penyembahan itu kan harus menciptakan suatu suasana yang kemudian orang itu bisa fokus. Kalau fals membuat orang mungkin bisa terganggu, sudah menjadi terganggu untuk konsentrasi atau fokusnya. Makanya dibutuhkan supaya enggak fals, perlu latihan. Tapi yang sebetulnya yang Tuhan cari kan hati yang menyembah dan penyembahnya sendiri. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 berkata seperti ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa tidak menghendaki penyembahan, Bapa mencari penyembah. Kalau kemudian penyembahnya yang dia dapat, otomatis akan dia dapatkan penyembahan. Amin, saudara. Dan kenapa dia harus kita sembah, saudara? Karena dikatakan firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saat Tuhan itu kan lagi dialog di dalam ujian cobaan daripada setan. Kalau engkau mau menyembah aku akan berikan seluruh kerajaan dan semua harta kekayaan dunia. Tapi apa yang kemudian dikatakan? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Amin, saudara. Jadi yang Tuhan cari itu adalah penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. E.W. Tozer berkata seperti ini, bagus sekali saudara ya. Tujuan utama Allah mengirim anaknya untuk mati dan bangkit kembali serta duduk di sebelah kanannya adalah karena Allah ingin memulihkan kepada kita mutiara yang terhilang itu, yaitu mutiara penyembahan, supaya kita bisa kembali dan belajar melakukan lagi apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan, menyembah Tuhan di dalam keindahan kekudusan. Kita seharusnya memakai waktu kita di dalam kekaguman dan pengagungan kepada Allah, merasakannya dan mengekspresikannya. Kita ada di dunia ini pertama untuk menjadi penyembah Allah, dan kemudian yang kedua menjadi pelayan. Kenapa Dia mau mati buat kita, saudara? Untuk memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dosa. Karena hubungan karib antara manusia pertama, Adam dan Hawa itu rusak oleh karena apa? Oleh karena dosa. Makanya Dia mau tebus. Mau untuk membuat suatu hubungan yang rusak itu bisa pulih kembali. Dia berikan anaknya supaya setiap kita bisa kembali berfellowship di dalam suatu pujian pengagungan kepada Dia. Kalau kemudian kita merasakan akan hal yang demikian, barulah kemudian kita menjadi orang yang bisa dipanggil di dalam panggilan kita masing-masing. Maka pada hari ini kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur. Mereka mengorbankan banyak hal, saudara. Karena bukan sebuah perjalanan yang mudah dengan sarana transportasi. Kalau mereka adalah orang-orang, ya sambil para pemain musik bisa maju ke depan dan siapkan lagu Alpha and Omega. Mereka bukan orang-orang yang tidak ada kegiatan, saudara. Dari petunjuk bintang ketika mereka berada di timur, yang menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Mereka menempuh suatu perjalanan yang kemungkinannya 2 tahun.
Karena saat bintang itu muncul, saat Tuhan lahir, saat ketika bintang itu menunjukkan di mana rumah, di mana anak Yesus itu ada, itu sudah kira-kira usia 2 tahun. Dari keterangan dari mana, saudara? Dari keterangan ya Herodes membunuh anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah. Perjalanan yang tidak mudah, berdasarkan kepada petunjuk dari bintang, dan kemudian mereka selalu bertanya, termasuk bertanya kepada Herodes. Dan Herodes kemudian mengumpulkan para imam dan orang-orang ahli Taurat. Dan betul bahwa apa yang mereka sampaikan itu akurat di Bethlehem. Dan mereka terus sampai ketemu dengan anak. Belum saudara, dari sisi waktu, dari sisi persembahan harta benda yang mereka persembahkan. Dan dari sebuah perjalanan yang mungkin resikonya sangat tinggi. Karena bisa saja mereka ketemu dengan penyamun atau perompak di tengah jalan. Tapi mereka mau bayar harganya untuk ketemu dengan Tuhan dan sujud dan menyembah. Di momen Natal ini saudara, kita akan mengalami kemuliaan hadirat Tuhan. Apabila hati kita ini mengasihi Tuhan dan mau di dalam pengagungan kepadanya, menghormati apa yang telah Tuhan kerjakan di Kalvari, membayar lunas semua dosa kita sehingga tidak ada penghalang lagi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bertemu muka dengan muka untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Amin saudara. Jadilah penyembah yang dicari oleh Bapa untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mempersembahkan kehidupan kita, maka kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri.